Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Anang Wahyu Pratama. Saya berasal dari Prodi Tadris IPA UIN Syekh Wasil Kediri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi IPA untuk SMP atau MTS yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar dalam proses pembelajaran di sebuah kelas. Materi tersebut adalah gerak. Adapun pada video kali ini terdapat capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meliputi 1. Pemahaman IPA, menganalisis ragam gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterampilan, yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan serta melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab sebuah pertanyaan. Murid menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat dan memahami adanya potensi kekeliruan dalam penyelidikan sebuah masalah. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu meliputi 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak benda melalui video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan konsep gerak relatif untuk melalui video pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal materi tentang kelajuan melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan persoalan gerak, perpindahan, dan jarak tempuh melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang kelima, peserta didik dapat membuktikan perhitungan materi percepatan melalui diskusi dengan tepat dan benar. Selanjutnya ada susunan materi. Jadi materinya terdapat 5 materi. Yang pertama ada konsep dasar gerak. Kemudian ada yang kedua gerak relatif. Yang ketiga ada kelajuan. Yang keempat ada perpindahan dan jarak. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah percepatan. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar gerak. Gerak sendiri dalam fisika adalah Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu gerak. Dalam fisika, sebuah benda bisa dikatakan bergerak apabila posisi atau kedudukannya berubah terhadap suatu titik acuan dalam selang waktu tertentu. Jadi, bergerak atau gerak memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Memiliki perubahan posisi, yakni terjadi perpindahan kedudukan benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan apabila tidak terjadi perpindahan, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak. Atau dengan kata lain, benda tersebut memiliki aktivitas Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu gerak. Dalam materi fisika, sebuah benda dapat dikatakan bergerak apabila posisinya atau kedudukannya berubah terhadap suatu titik acuan dalam waktu tertentu. Ada 2 syarat utama agar suatu benda dapat dikategorikan sedang bergerak. Yang pertama, memiliki perubahan posisi, yaitu terjadi perpindahan kedudukan dari satu titik ke titik yang lainnya
Dan apabila benda tersebut tidak memiliki perpindahan, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak. Atau dengan kata lain, benda tersebut diam. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki titik acuan. Adanya patokan atau objek diam yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah posisi benda tersebut berubah atau tidak. Kemudian ada karakteristik tentang gerak. Yang pertama, gerak bersifat relatif. Status gerak benda bergantung pada titik acuan yang telah dipilih. Misalnya, jika kamu duduk di dalam sebuah bus, kamu diam terhadap kursi tersebut atau kursi yang terdapat dalam bus, tetapi akan bergerak terhadap pohon di pinggir jalan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu melibatkan besaran fisis. Gerak biasanya diukur melalui besaran seperti lintasan, jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga percepatan. Perhatikan gambar berikut untuk mengilustrasikan apa itu gerak dan juga diam atau tidak bergerak. Sebagai contoh sederhana, titik acuan atau diam. Di sini terdapat pohon yang dianggap sebagai benda diam atau titik acuan. Kemudian ada benda yang bergerak, yaitu mobil berwarna merah. Untuk proses geraknya sendiri, mobil bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dengan selang waktu tertentu, yaitu T1 ke T2. Jarak dari mobil ke pohon berubah seiring waktu. Karena posisi mobil berubah terhadap titik acuan atau pohon tadi, maka terjadi sebuah perpindahan. Kemudian, karena adanya perpindahan, maka mobil tersebut bisa dikatakan bergerak. Kita dapat melihat ilustrasi untuk yang gerak. Mobil yang sebelumnya di sebelah kiri pohon bergerak menuju ke sebelah kanan pohon. Kemudian untuk yang diam, mobil tetap berada pada posisi di sebelah kiri dari pohon. Jadi seperti itulah perbandingan antara benda yang bergerak dan juga benda diam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu gerak relatif. Gerak relatif merupakan konsep dalam materi fisika yang menyatakan bahwa status gerak suatu benda bersifat tidak mutlak, melainkan bergantung pada titik acuan yang dimiliki oleh pengamat. Sebuah benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan A, namun pada saat yang bersamaan dikatakan diam terhadap titik acuan B. Gerak relatif memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, ketergantungan pada pengamat. Tidak ada benda yang benar-benar diam secara absolut di alam semesta. Semuanya bergerak tergantung dari mana kita melihatnya. Prinsip yang kedua, pemilihan titik acuan. Titik acuan adalah objek atau tempat yang dianggap diam untuk membandingkan posisi benda lain yang bergerak tadi. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita gunakan analogi kereta dan juga pengamat yang berada di pinggir rel. Perhatikan gambar berikut.
Sudut pandang pengamat satu atau orang yang di pinggir jalan menganggap bahwa dirinya dan jalan sebagai titik acuan diam. Jadi dirinya dan jalan itu relatif diam. Kemudian orang itu melihat ke arah kereta dan menganggap bahwa kereta berjalan atau bergerak ke kanan. Begitupun sebaliknya, dari sudut pandang manusia yang berada di dalam kereta menganggap bahwa jalanan atau pinggir rel dan orang tadi itu bergerak, sedangkan dirinya tetap diam. Jadi, gerak relatif sendiri bergantung terhadap siapa pengamat dan juga titik acuan. Kemudian kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelajuan. Kelajuan adalah besaran skalar yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan tanpa memedulikan arah geraknya. Karena merupakan besaran skalar, kelajuan selalu bernilai positif. Dalam fisika, kelajuan didefinisikan sebagai hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Secara sistematis, rumus kelajuan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan S dibagi T. Secara sistematis, rumus kelajuan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan S dibagi T. Untuk V merupakan kelajuan. Kemudian S adalah jarak dan T sama dengan waktu. Perhatikan contoh soal sebagai berikut untuk menggambarkan kelajuan. Seorang atlet lari menempuh lintasan sejauh 200 meter dalam waktu 25 detik. Berapakah kelajuan lari atlet tersebut? Yang pertama, diketahui bahwa jarak yang dilalui oleh pelari tersebut adalah 200 meter. Kemudian, waktu yang ditempuh adalah 25 detik. Lalu, berapakah kelajuan yang dimiliki oleh pelari tersebut? Kita dapat melakukan perhitungan kelajuan tersebut menggunakan rumus tadi, yaitu V sama dengan S dibagi T. Lalu, masukkan yang sudah diketahui tersebut ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Perhatikan gambar untuk mengetahui perhitungan dan juga rumus yang digunakan. Jadi, setelah melakukan perhitungan, kelajuan yang dimiliki oleh pelari tersebut adalah 8 meter per detik atau 8 meter per sekon. Kemudian kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perpindahan dan juga jarak tempuh. Perpindahan dan jarak tempuh merupakan materi yang memiliki Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perpindahan dan juga jarak tempuh. Yang pertama ada perpindahan, yaitu merupakan perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan merupakan besaran vektor, yang artinya memiliki nilai dan arah. Kemudian jarak tempuh
Jarak tempuh merupakan total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak tanpa memedulikan arahnya. Jarak merupakan sebuah besaran skalar sehingga nilainya selalu positif. Berikut adalah perbedaan antara perpindahan dan juga jarak tempuh. Yang pertama, perpindahan. Kita dapat sebagai contoh untuk membedakan perbedaan dan juga jarak, kita dapat melakukan sebuah pertanyaan atau mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu seberapa jauh kamu berada dari posisi semula? Berikut adalah perbedaan antara perpindahan dan juga jarak. Perpindahan sendiri merupakan pergerakan dari posisi A atau posisi semula ke posisi B, yaitu posisi akhir. Kemudian jarak. Jarak adalah total lintasan yang ditempuh dari benda bergerak tersebut. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang siswa berjalan ke arah timur sejauh 10 meter, kemudian berbalik arah ke barat sejauh 4 meter. Hitunglah jarak dan perpindahannya. Perhatikan gambar berikut. Untuk menghitung perpindahan, kita dapat menghitungnya dengan menambahkan untuk perhitungan jarak, kita dapat menambahkan lintasan yang telah dilalui tadi, yaitu 10 meter dan juga 4 meter. Jadi, total jarak adalah 14 meter. Untuk perpindahannya, yang pertama 10 meter ke arah timur. Jadi, lintasan yang pertama itu bergerak ke arah timur, bernilai positif. Kemudian, untuk lintasan yang kedua bergerak ke arah barat, yaitu berbalikan arah dengan timur, yang dapat kita tuliskan dengan angka negatif, yaitu 4 meter atau minus atau negatif 4. Jadi untuk jawabannya 10 meter dikurangi min 4 sama dengan 6 meter. Jadi total perpindahannya adalah 6 meter. Baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu percepatan. Percepatan dalam fisika merupakan perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Percepatan sendiri merupakan besaran vektor.
yang berarti memiliki nilai dan arah. Dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan sebagai berikut. Jika kamu menambah gas pada motormu atau mobilmu, kamu dapat melakukan percepatan. Jika kita analogikan dalam bahasa sehari-hari, percepatan dapat dianggap sebagai berikut. Jika kamu menambahkan gas pada mobilmu, kamu artinya sedang melakukan percepatan. Dan jika kamu menginjak rem, artinya kamu sedang melakukan perlambatan. Berikut adalah contoh soal dari percepatan. Seorang pembalap mobil yang sedang melakukan atau melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon, tiba-tiba menaikkan kelajuannya menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Kemudian ditanya, berapakah percepatan motor tersebut? Perhatikan visualisasi percepatan berikut. Yang pertama, diketahui V0 atau mula-mula dari percepatan, yaitu 0 meter per sekon. Kemudian ada Vt atau percepatan akhir, yaitu 20 meter per sekon. Kecepatan ini didapat dari yang semula 0 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon. Jadi jarak antara 10 dan 30 itu merupakan V atau kecepatan yang didapat. Dengan T sama dengan 5 sekon atau waktunya adalah 5 sekon. Kita dapat menyelesaikan persoalan percepatan tersebut menggunakan rumus, yaitu A kecil atau percepatan, Vt atau V akhir dikurangi V0 atau percepatan mula-mula dibagi T atau selang waktu. Kemudian, masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus. Sebagai hasil akhirnya, percepatan yang dilakukan mobil tersebut adalah 4 meter per sekon kuadrat. Baik, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar terus. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas kesalahan atau perbuatan yang telah saya Baik, itu saja beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah tindakan yang telah saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Amin.